Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita bakalan belajar barisan dan deret di Belajar Bersama Sandal Ilmu atau Berilmu. Yuk, sebelum kita masuk ke soal-soal latihan, kita review dulu apa aja sih barisan dan deret itu. Barisan sendiri berarti kayak bilangan-bilangan yang membentuk pola dan berturut-turut gitu. Nah, kita sekarang bakalan belajar tentang dua barisan nih. Apa aja sih? Kita bakalan belajar tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, barisan aritmatika itu yang kayak gimana sih? Barisan aritmatika itu barisan yang polanya, kan tadi kan aku udah bilang ya, kalau barisan itu bilangan-bilangannya yang membentuk pola yang berturut-turut gitu, yang saling berkaitan. Nah, barisan aritmatika ini polanya dia pertambahan, penjumlahan, atau pengurangan. Contohnya nih, paling sederhana, barisan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini kan memiliki pola penjumlahan ditambah 2 kan setiap bilangannya. Nah, ini yang dinamakan barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini punya rumus nih. Untuk setiap suku ke N atau UN, itu rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Dengan UN ini apa sih? UN ini adalah suku ke N. Maksudnya suku ke N ini apa? Suku ke N misalkan 7 di barisan bilangan ganjil ini, 7 adalah suku ke 1, 2, 3, 4. Oke, ngerti kan? Kalau A, ini adalah suku pertama. Kalau N, ini banyaknya bilangan di barisan itu. Kalau bilangannya sampai 7 doang, berarti N-nya ada 4. Tapi kalau bilangannya ada sampai 6 atau 10, berarti N-nya itu 10 atau 6. Nah, B ini apa? B ini adalah beda. Contoh di barisan bilangan ganjil ini, bedanya adalah plus 2 di setiap bilangannya. Makanya beda ini kalau sering kita rumusin disebut juga U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 sama aja, atau bisa kita sebut juga UN plus 1 kurang UN. Jadi misalkan U2 kurang sebelumnya atau U4 kurang U3 gitu, sama aja, itu adalah bedanya. Oke. Kita lanjut ya, tadi kan kita udah ada barisan aritmatika. Sekarang kita masuk ke deretnya, deret aritmatika. Sebelumnya apa sih itu deret? Kalau tadi barisan adalah runtutan rangkaian bilangan yang memiliki pola, kalau deret ini adalah penjumlahan dari suku-suku tadi. Penjumlahan suku-suku pada barisan bilangan. Barisan. Contohnya, kalau tadi bilangan ganjil ya, maka deretnya itu adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 gitu. Berapa? Nah, itu yang disebut dengan deret. Rumusnya apa sih? Deret sendiri dirumuskan, disimbolkan dengan SM.
Atau ini deret dari berapa bilangan nantinya? Dari N bilangan, itu rumusnya apa? Dia sama aja kayak N per 2 U1 atau bilangan pertama atau A tambah UN. Gini rumusnya. Kan kita tadi udah belajar ya di sebelumnya kalau UN itu adalah A plus N-1 kali B. Jadi kita bisa tulis juga N per 2 kali A plus N-1 kali B. Kita bisa tulis juga kayak gini. Atau N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Ini rumus ini dan rumus ini dua-duanya bisa digunain di deret aritmatika. Kalau tadi barisan aritmatika dan deret aritmatika udah, sekarang kita masuk ke barisan geometrik atau barisan, kalau tadi polanya penjumlahan, ini polanya perkalian atau pembagian. Jadi di antara suku-suku bilangannya dia dikali atau dibagi. Contohnya, contoh paling gampangnya apa ya? 1, 2, 4, 8, 16. Ya, nih coba kalau kalian lihat kan dari sini dikali 2, dari sini dikali 2. Nah, ini menunjukkan barisan geometri. Dia kayak tadi dia punya rumus, sekarang kita juga punya rumus yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kalau UN-nya sama, ini suku ke N. Ini-nya juga sama, ini suku pertama. R-nya ini disebut rasio. Apa itu rasio? Rasio ini adalah perkalian duanya nih contohnya. Kalau di sini perkalian 2 atau U2 per U1 atau U3 per U2 atau UN plus 1 per UN. Kayak gini. Contohnya nih, misalkan 4. U3 dibagi U sebelumnya. 4 bagi 2, 2. Berarti rasionya 2. Kayak gitu. Nah, masuk nih kita ke deret geometri. Kalau tadi sama ya, cuman dia ditambah-tambah, cuman dia barisannya geometri. Contohnya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8, seterusnya. Sama rumusnya ada Sn sama dengan rumusnya itu A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1, atau bisa juga A kali 1 kurang R pangkat N bagi 1 kurang R. Nah, ini kok ada 2 begini? Nah, ini sebenarnya buat memudahkan kita aja. Ini dipakai kalau R-nya ini lebih dari 1. Atau R kurang dari min 1. Kayak gini. Jadi, biar menjumlahkannya itu mudah. Sementara yang 1 kurang R ini dipakai kalau R-nya itu antara min 1 sampai 1. Jadi kalau R-nya itu kalian setengah atau 2/3 kan susah kalau pakai yang ini nanti kalian menghitungnya. Jadi kalian pakai yang kayak gitu. Kalau untuk review materinya udah segitu aja. Kita bakalan lanjut next ke soal. Nah, kan tadi sama Sulha udah diajarin nih materinya. Sekarang aku bakalan ngajarin soal-soalnya ya. Nah, kita ada soal pertama. Di sini ada soal Budi sedang menumpuk kursi yang tingginya masing-masing 90 cm. Tinggi tumpukan 2 kursi 96 cm. Dan tinggi tumpukan 3 kursi 102 cm. Ini yang ditanya. Tinggi tumpukan 10 kursi adalah... Oke, sekarang kita tulis dulu informasinya. Dia bilang katanya 1 kursi itu 90 cm. 2 kursi 96 cm. 3 kursi 102 cm. Nah, sebenarnya dari angka-angka ini itu udah terbentuk suatu barisan. Nama barisannya adalah aritmetika. Nah, kenapa aritmetika? Karena di sini bisa kelihatan jelas nih. Misalnya di sini kita anggap
90 ini A atau suku pertamanya ya, lalu ini suku keduanya. Lalu ini suku ketiganya dan lain-lain. Di sini kan bisa dilihat kan perbedaannya. Dari U1 ke U2 itu ada suatu beda gitu. Bedanya berapa bisa kita hitung. Jadi bedanya sama dengan U2 dikurang U1. Sama 96 dikurang 90 sama dengan 6. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat lagi. Tadi rumus UN, suku ke N untuk aritmetika itu kan UN sama dengan A suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali beda. Sekarang kita masukin deh, kan kita tahu A-nya itu 90. Oh ya, kita juga tahu N-nya 10, jadi suku ke 10 sama dengan 90 ditambah 10 dikurang 1 dikali bedanya 6. Nah, sekarang 90 ditambah 9 kali 6, 90 ditambah 54 sama dengan 144. Berarti jawabannya C. Lanjut, kita masih ada soal nih. Diketahui suku pertama suatu deret geometri adalah 4. Oke. Dengan suku kelima adalah 324. Tentukan rasio dari deret tersebut. Biasa. Kita tulis dulu informasinya ada apa. Pertama, kata dia itu suku pertama. Berarti U1-nya. U1-nya sama dengan 4. U1 atau A-nya. Terus suku kelimanya adalah 324. Nah, yang ditanya, tentukan rasio dari deret tersebut. Kalian ingat kan, rumus dari deret geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, dari dua informasi ini, kita bisa dapetin rasionya dengan cara memanfaatkan rumus ini. Nah, caranya gini. Jadi kan kita dapat informasi kalau U5 itu 324, jadi kita masukin U5 sama dengan A R 5 kurang 1, ya kan? Jadi 324 sama dengan A-nya itu kan 4 nih, kita dapat dari di atas di sini. Jadi 4 dikali R pangkat 4, karena 5 kurang 1. Jadi R pangkat 4 sama dengan 324 dibagi 4, sama dengan 81. Nah, sekarang 81 itu berapa dipangkatin 4? Ayo, berapa? 81 itu 3 dipangkatin 4. Nah, jadi kalau udah kayak gini, bisa dapat nih kita R sama dengan 3. Tapi, hati-hati ya. Karena ini pangkatnya genap, jadi nggak cuma positif 3, tapi bisa juga R pangkat 4 sama dengan minus 3 pangkat 4. Kalian jangan lupa ya, kalau pangkatnya genap itu mau positif atau negatif, kalau pangkatnya genap pasti nanti positif. Jadi di sini rasionya bisa 3, bisa juga min 3. Atau nggak, sampai jumpa di video berikutnya. Hai, makasih banget ya. Terima kasih semuanya. Semoga yang tadi diajarkan bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Dadah.